Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari jurnal internasional bereputasi. Sebelum kita lanjut, saya ingin menekankan apa sih yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi. Nah, jika saudara adalah dosen, tentu familiar dengan PAK, yaitu Pedoman Operasional uh, Penilaian Angka Kredit tahun 2019, di mana di situ dijelaskan bahwa jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks pada Web of Science atau Scopus atau SJR, Skimago Journal Rank. Tentu saja tidak hanya jurnal tersebut terindeks pada kedua pengindeks tersebut, tetapi juga jurnal tersebut harus memiliki impact factor. Nah, kalau untuk yang paling rendah, kalau untuk SJR adalah 0,15 atau 0,10 dan Q3. Tetapi kalau untuk impact factor Web of Science paling sedikit 0,05. Yang impact factor tadi tentu saja tidak berlaku jika kenaikan pangkat tersebut untuk ke guru besar, di mana impact factornya untuk kedua indeks tersebut adalah minimal 0,5. Oke, mari kita mulai bagaimana mencari jurnal internasional bereputasi. Pertama, ketik Skimago JR pada mesin pencari. Kemudian muncul Skimago Jurnal, country and rank, kita klik. Setelah itu muncul web skimago.jr.com. Nah, jika kita telah mengetahui jurnal yang akan kita tuju, tentu saja ini lebih mudah. Kita hanya mengketik nama jurnal tersebut pada kotak browsing yang putih ini ya. Kita contoh katakanlah Journal of Finance. Nah, ini langsung saja. Tetapi kalau kita belum mengetahui jurnal yang akan kita tuju, apa yang harus kita lakukan adalah kita mengklik jurnal rankings yang ada di atas ini. Kita klik jurnal rankings. Kemudian muncul seluruh jurnal-jurnal yang terindeks pada SJR ini. Namun ini belum spesifik sesuai dengan bidang ilmu yang kita inginkan. Nah, untuk sesuai dengan bidang ilmu yang kita inginkan, maka kita harus menspesifik lagi melalui pemilihan pada kotak-kotak yang ada di atas ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah memilih subjek area, yaitu klik tanda panahnya, kemudian pilih sesuai dengan bidang ilmu. Nah, di sini karena saya bidang manajemen, maka saya akan memilih mencontohkan dengan menggunakan business management and accounting. Maka saya akan pilih business management and accounting. Nah, setelah kita mengklik business management and accounting, maka akan muncul seluruh jurnal yang berada pada scope business management and accounting. Nah, untuk lebih spesifik lagi, kita dapat mengklik sesuai dengan katakanlah di manajemen itu ada pemasaran, ada SDM, atau di Fakultas Ekonomi ada akuntansi, ada manajemen. Nah, ini kita dapat pilih melalui all subject categories. Kita pilih, katakanlah accounting, kita pilih accounting, atau business and international management, atau yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini campuran, artinya business management and accounting akan ada di ketiganya. Oke, saya pilih yang ini yang paling uh, enak ya, karena akan muncul seluruh jurnal yang berada di scope business management and accounting. Nah, jika kita kepingin negaranya spesifik, maka kita boleh ubah negaranya. Katakanlah kita mau misalnya Western Europe, atau kita mau per negara ya, bukan per region. Katakanlah kita mau Bulgaria, Kanada, atau yang lain-lain. Tapi jika tidak, ya biarkan saja seperti all regions. Jangan diubah. Nah, setelah itu, all types-nya kita ganti. Kita ganti karena yang akan muncul adalah seluruh jurnal, book series, conference, and proceedings, kemudian trade journals. Nah, maka kalau kita ingin hanya jurnal saja yang muncul, maka kita klik journals. Nah, untuk tahun, apa yang dimaksud tahun di sini? Ini adalah tahun di mana
jurnal-jurnal tersebut masih diindeks oleh SJR. Nah, karena yang terakhir adalah 2019, maka saya akan pilih 2019. Nah, bisa saja jurnal tersebut tidak terindeks lagi di SJR katakanlah dia di cancel 2015, maka sampai dengan 2015 masih akan muncul, tetapi akan ada status cancel atau discontinue. Oke, kita pilih 2019. Nah, setelah itu akan muncul, kita lihat di sini, di atas ini akan kita lihat 1 sampai 50 of 301. Artinya ada 301 jurnal yang berada pada skop bisnis, manajemen, and accounting. Dan tampilan per layar itu sampai dengan 50 judul. Ketika kita akan melanjutkan yang selanjutnya, kita hanya klik tanda panah berikut ini. Nah, oke, saya akan mulai menjelaskan bagaimana mencarinya. Jurnal ini ada Q-nya mulai dari Q1 sampai dengan Q4. Apa yang dimaksud Q itu kuartil, kepanjangan dari, singkatan dari kuartil. Yang paling tinggi adalah Q1 dan yang paling rendah adalah Q4. Nah, jika kita lihat di sini, yang pertama sekali rankingnya adalah Academy of Management Journal, di mana dia nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah Academy of Management Review. Loh, ini kan sama-sama Q1, tetapi bedanya di mana sih? Oh, bedanya di sini H-indeksnya. Di mana Academy of Management Journal itu memiliki H-index yang lebih tinggi, yaitu 304. Dan Academy of Management Review itu hanya 260 H-indeksnya. Kita dapat lebih spesifik lagi dengan melihat SJF-nya, citationnya, yaitu indeks citationnya itu 11,190 untuk Academy of Management Journal, dan Academy of Management Review itu lebih rendah, hanya 7,482. Oke, ini bisa kelihatan ya. Kalau mau lihat negaranya itu klik aja bendera yang di sebelah kanan, itu bisa kelihatan negara publisher-nya. Katakanlah ini United States. Kalau yang di nomor 4 itu United Kingdom dan seterusnya. Nah, loh kok bisa ada yang H-indeksnya sama 67 untuk nomor 5 dan nomor 6, tetapi yang nomor 5 ini lebih tinggi padahal H-indeksnya sama. Apa bedanya? Yang membedakan lagi yaitu SJF-nya. IMF itu memiliki citation index yang lebih tinggi dibandingkan review of accounting, di mana IMF itu 4,268 sedangkan review of accounting itu 3,473. Oke ya, jelas. Oke, kita masuk kepada katakanlah saya mau memilih Academy of Management Journal. Saya buka informasi jurnalnya di tab baru ya. Oke. Muncul ya Academy of Management Journal, kelihatan informasinya di sini, negara publishernya, kemudian publishernya siapa, kemudian GSSN-nya, kapan coverage Scopusnya, yaitu tahun 1975, kemudian 87 dia stop tahun 88, kemudian nyambung lagi 89 sampai terakhir 2019, itu maksudnya coverage. Artinya ada setahun dia tidak terindeks di Scopus tahun 88. Kemudian ada scope jurnalnya. Kita bisa baca scope apakah cocok dengan artikel yang kita tulis. Nah, untuk mengunjungi jurnal ini, sebaiknya kita langsung mengklik dari homepage, informasi homepage yang ada pada Skimago JR ini untuk menghindari adanya website-website yang tidak bertanggung jawab atau sejenis copy website lah untuk menipu. Nah, supaya tidak tertipu, lebih baik langsung dari sini kita klik, kita buka ya. Nah, dia langsung menuju kepada website resmi jurnal yang bersangkutan. Di sini bisa terlihat Academy of Management Journal, ini ada ya di sini. Nah, bisa langsung submit melalui web jurnal yang bersangkutan. Oke, kembali lagi kepada SJR tadi. Kemudian kita bisa lihat informasi quartilesnya, kita bisa lihat SJF-nya, kita bisa lihat citations per dokumennya, kemudian kita bisa lihat informasi-informasi lainnya. Oke, yang terakhir itu ini adalah Q1 dengan SJR-nya tadi tahun 2019 ya. Kalau kita lihat historinya dari kuartilnya, itu mulai dari tahun 99 itu sampai dengan 2019 itu
tetap bertahan pada Q1. Bagaimana dengan SJR-nya? SJR-nya kita bisa klik tanda panah ini, kemudian kita lihat SJR-nya dari tahun 99 sampai dengan tahun 2019 itu naik turun ya, berfluktuasi. Namun terakhir dia berada pada 11,19. Oke, kita buka lagi contoh satu lagi ya, Academy of Management Review. Kita bisa lihat informasinya sama, H-index-nya 260, country-nya United States, publisher-nya adalah Academy of Management, coverage-nya sama tadi 78, start-nya sampai 87, 88 mereka stop, 89 nyambung lagi sampai 91, 91 stop, kemudian baru 96 dia coverage lagi di Scopus ini sampai dengan 2020. Nah, untuk mengunjungi jurnal website jurnal, kita hanya klik homepage, dia langsung menuju website jurnal yang bersangkutan sehingga meminimalisir kemungkinan kita akan tertipu oleh adanya web-web yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau mau submit artikel ya langsung saja ada tulisan submit an article, tentu saja harus siapkan dulu sesuai dengan uh, kaidah penulisan jurnal ini. Nah, kembali lagi sama seperti tadi kita bisa cek quartile-nya, historinya mulai dari 99 sampai dengan 2019 itu tetap bertahan di Q1. Kemudian untuk SJR-nya, historinya itu dari 99 itu ya berfluktuasi sama ya, naik turun sampai dengan terakhir di 2019 7,482, turun dari 9,316 di tahun 2018. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menulis.